Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat tutorial mengerjakan atau memasukkan data ke SPSS dengan menggunakan uji data MANOVA. Nah, baik, perkenalkan terlebih dahulu, saya Wadatul Nafisa dari kelas 6A NIM 1123022. Nah, langsung saja saya akan menjelaskan tutorial mengerjakan atau memasukkan data ke SPSS dengan menggunakan uji MANOVA. Yang pertama, kita masuk ke SPSS terlebih dahulu, kemudian klik File, New Data, seperti gambar yang saya tampilkan ini. Di bawah ada tulisan variable view. Nah, itu langsung diklik. Variable view diklik, kemudian pada kolom name itu diisi kelas, hasil belajar, dan motivasi belajar. Nah, kemudian di values yang di kolom kelas itu diisi dengan value nomor 1. Kemudian labelnya kelas A. Selanjutnya di add. Setelah itu value nomor 2 itu label kelas B. Setelah semua di add di kolomnya, kemudian di OK. Nah, nanti atau lebih jelas dilihat di gambar yang telah saya tampilkan ini. Setelah muncul pada gambar di atas yang value labels, kemudian langsung klik OK. Nah, setelah itu langsung kita berpindah ke data view yang ada di bawah. Di samping variable view itu ada data view, itu kemudian kita klik. Nah, setelah itu sudah keluar tampilan kelas, hasil belajar, dan motivasi belajar. Nah, untuk kolom kelas itu diisi dengan 1 sampai 10, nomor 1 sampai 10 itu diisi angka 1 karena itu menunjukkan kelas A. Kemudian yang 11 sampai 20 itu diisi dengan angka 2 karena itu menunjukkan kelas B. Nah, setelah itu hasil belajar diisi dengan nilai yang sudah tertera di tabel yang disediakan di contoh kasus di makalah atau modul. Kemudian di motivasi belajar pun begitu, diisi nomor yang sudah tertera di contoh kasus. Nah, kemudian menyimpan data. Nah, setelah itu sudah kita tulis semua nilainya, kemudian menyimpan data yaitu dengan klik file, save, kemudian klik file terus save. Nah, setelah itu pengolahan data. Setelah pengolahan data yaitu caranya dengan klik analyze, sudah diklik analyze, kemudian klik general linear model, setelah itu multi variate. Nah, itu langsung diklik, klik seperti contoh gambar yang di atas. Nah, setelah itu muncul gambar, nah seperti ini ya, muncul gambar seperti ini. Itu nanti hasil belajar dan motivasi belajar itu dipindahkan ke kolom dependent variable. Nah, setelah itu yang kelas itu dipindahkan di fixed vector. Nah, setelah dipindah, nah tadi itu kan diklik option, akan muncul seperti tadi. Setelah itu sudah dipindah semua, langsung klik OK. Nah, setelah klik OK, muncul di estimate marginal mean seperti gambar seperti ini. Nah, itu kelasnya dipindah ke display means for. Nah, setelah itu di pilihan yang bawah itu ada descriptive statistik diklik, estimate of effect size diklik, terus homogeneity test diklik, sama transformation matrix diklik. Setelah itu langsung diklik continue. Nah, setelah itu akan muncul outputnya dan interpretasi dari SPSS kita. Nah, ini akan saya jelaskan ya hasilnya. Nah, hasilnya itu yang pertama berdasarkan deskriptif statistik. Nah, jawabannya ini, berdasarkan tabel deskriptif statistik diketahui bahwa rata-rata hasil belajar siswa kelas A itu sebesar 86 dengan standar deviasi itu 1,82574. Sedangkan kelas B sebesar 80 dengan standar deviasi 1,49071. Pada variabel motivasi belajar, rata-rata siswa kelas A itu sebesar 89 dengan standar deviasi 1,82574. Sedangkan rata-rata siswa kelas B itu sebesar 82 dengan standar deviasi 1,49071. Nah, secara deskriptif dapat diketahui bahwa siswa pada kelas A itu memiliki rata-rata belajar dan motivasi belajar yang lebih tinggi dibandingkan siswa kelas B. Namun, tabel ini hanya memberikan gambaran umum mengenai data dan belum dapat digunakan untuk menyimpulkan adanya pengaruh yang signifikan sehingga perlu dilakukan menggunakan uji MANOVA lebih lanjut. Stop. Nah, kemudian, Leuven test of equality of error variance. Nah, itu digunakan hipotesis HO-nya itu varians data hasil belajar dan motivasi belajar pada kedua kelompok adalah homogen. Dan H1-nya itu varians data hasil belajar dan motivasi belajar pada kelompok tidak homogen. Dasar pengambilan keputusan yaitu jika nilai signifikan itu lebih besar daripada 0,05 maka H0-nya diterima. Jika nilai signifikannya itu lebih kecil daripada 0,05 maka HO-nya ditolak. Hasil analisis berdasarkan tabel Leuven itu diperoleh nilai signifikannya itu sebesar 0,641 pada variabel hasil belajar dan 0,641 pada variabel motivasi belajar. Karena kedua nilai signifikasi lebih besar dari 0,5 maka HO diterima dan HA ditolak. Atau H1 ya, di sini tertera H1 ditolak. Kemudian multivariate test. Nah, HO-nya berbeda ya. Untuk yang multivariate test itu tidak terdapat pengaruh model pembelajaran terhadap hasil belajar dan motivasi belajar siswa secara stimulan.
simultan. Kemudian H1-nya terdapat pengaruh model belajar terhadap hasil belajar dan motivasi belajar siswa secara simultan. Dasar pengambilan keputusan, jika nilai signifikannya lebih kecil daripada 0,05 maka HU ditolak dan H1 diterima. Jika nilai signifikannya lebih besar daripada 0,05 maka HU diterima dan H1 ditolak. Dengan hasil analisis pada tabel multivariat itu nilai Wilks Lambda sebesar 0,217 dengan nilai F-nya 64800 dan nilai signifikannya sebesar 0,00. Karena nilai signifikasinya 0,000 lebih kecil daripada 0,05 maka HU-nya ditolak dan H1-nya diterima. Selain itu nilai partial eta squared sebesar 0,783 menunjukkan bahwa sekitar 78,3% variasi gabungan hasil belajar dan motivasi belajar dapat dijelaskan oleh model pembelajaran, sedangkan 21,7% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain dari luar penelitian. Kemudian yang terakhir yaitu dengan test of between subject effect. Nah, hipotesisnya HO model pembelajaran tidak berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Yang H1 itu model pembelajaran berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Dasar pengambilan keputusannya itu jika signifikan lebih kecil daripada 0,05 maka HU ditolak. Yang jika signifikannya itu lebih besar daripada 0,05 maka HU-nya diterima. Hasil analisisnya berdasarkan tabel test of between subject effect diperoleh nilai F-nya itu 64,800 dengan nilai signifikannya sebesar 0,000. Karena nilai signifikannya itu lebih kecil daripada 0,05 maka HU ditolak dan H1 diterima. Nah, untuk lebih jelasnya kalian bisa membaca modul yang telah saya buat ya. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.